Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Sumusim Talks, sebuah media podcast bagian dari Bait Sumusim. Sebab tak hanya lewat tulisan, rasa juga butuh dibicarakan. Bersama saya Farah Rahmawati alias Kabi, admin kesayangan kamu dari Bait Sumusim. Ya. Well, untuk kali ini di Sumusim Talks episode 7, Kabi bersama narasumber yang agak jauh dari Balikpapan, dari Samarinda ya. Kita malam ini sepakat untuk ngobrolin yang teman-teman udah tunggu-tunggu dari lama tentang mengikhlaskan ya. Jadi buat teman-teman yang pengen berpartisipasi, sekali lagi langsung gabung aja, langsung tanya pertanyaannya di kolom komentar. Soalnya ini malam yang spesial banget, pas juga malam minggu, pas juga teman-teman yang awalnya kemarin niatnya pengen move on, pengen mengikhlaskan, langsung aja ya gabung. Kebetulan narasumbernya tepat banget malam ini, namanya Septian. Itu temannya Kabi udah dari lama. Kita kenalan dulu ya. Hai Tian, apa kabar? Ketawa. Halo. Apa kabar Pi? Alhamdulillah baik. Jadi sudah berapa lama kita ini nggak ketemu ya Yan ya? Berapa ya? Kira-kira ada hampir setahun ya. Setahun ya kayaknya. Iya, terakhir setahun kita ketemu, udah lama banget. Ya. Jadi Tian ini adalah teman Kabi mulai dari kita pernah sama-sama jadi wartawan. Akhirnya bisa ketemu lagi, dan sekarang lama nggak ketemu, banyak banget perubahannya, banyak banget kemajuannya. Kalau Kabi lihat, dia adalah seorang kreatif trainer muda yang saat ini sedang mengembangkan beberapa usahanya di umur yang semuda ini juga. Usahanya ada apa aja Yan? Udah gak, aku Masih muda kamu. Alhamdulillah. Baru jadi sih KTP ku kemarin. Oh iya, by the way nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya Muhammad Septian Hidayanto. Teman-teman ada yang kenal gak sih? Gak ada. Oke, well Tian, umurnya kalau boleh tahu berapa tahun? Ya, baru kepala satu. Oh gitu, 17 tahun guys. Kalau teman-teman pengen nanya tentang Katian pribadi, boleh ya, langsung tanya aja di kolom komentar. Atau mungkin yang mau menyapa, mau kenalan sama Katian, kebetulan Katian lagi jomblo. Alhamdulillah. lagi single, lagi mempersiapkan ya siapa tahu ada langsung nikah ya nanti. Amin. Oke. Amin ya Allah. Kita ini dulu deh, ngobrol-ngobrol soal Tian pribadi dulu sebelum kita ngobrolin soal tema kita malam ini tentang mengikhlaskan. Tian sekarang kegiatannya apa sih? Kegiatan yang mana ini? Kegiatan sehari-hari, kesibukannya lebih kepada memikirkan perkembangan ini aja sih, usaha aja sih. Oh, usaha. Iya. Kalau boleh tahu usahanya apa aja ya? Kalau usaha saya tuh ada beberapa sih, cuma yang lebih saya fokuskan saat ini adalah Beleza Kreatif. Beleza Kreatif itu apa? Itu adalah usaha yang bergerak di industri kreatif. Jadi Beleza Kreatif ini saya ngerekrut teman-teman yang bergerak di jasa kreatif, termasuk seperti kayak fotografi, videografi, terus interior, pokoknya desain grafis, terus advertising juga termasuk. Pokoknya semua yang bergerak di industri kreatif kami jadikan tim itu. Oh, keren banget. Kalau boleh tahu sampai sekarang itu usaha berjalan berapa lama? Itu sudah dari tahun 2000 berapa ya? 15 kayaknya. 2015 itu merintis. Ada ini nggak, suka dukanya nggak sih? Ada lah pastinya ada. Itu ya. Tantangannya apa aja? Ya karena dulu awal-awalnya ngerintis yang ada beberapa orang, terus akhirnya yang ya biasa kalau namanya tim itu pasti yang tidak lepas dari yang namanya komitmen ya. Kalau sudah namanya tim karena banyak kepala, terus akhirnya ya itu tadi ujung-ujungnya ya beda visi gitulah, seperti itu. Kemudian gini, kan anak muda jarang sekali ya mau mengambil resiko untuk terjun di bidang seperti ini. Kamu gak takut gitu awalnya untuk memulai
Apa modal nekat doang atau gimana gitu? Kenapa saya memberanikan untuk berwirausaha adalah waktu saya kuliah, saya kerja sebagai karyawan, terus dari situ saya mulai ngerasa kayak nggak betah aja, nggak betah karena di dalam ruangan, terus untuk naik jabatan itu prosesnya cukup lama gitu lah, maksudnya untuk ketingkatan yang satu step aja itu cukup lama, bisa makan setahun 2 tahun, sedangkan step yang dilalui itu harus banyak gitu, masih banyak untuk step yang pimpinan gitu kan. Terus akhirnya kalau kayak gini terus habis usia untuk menaikin jabatan aja gitu loh, kenapa nggak coba untuk wirausaha sendiri aja. Ini bisa jadi masukan ya buat teman-teman yang di luar sana, mungkin tidak harus ini ya menjadi karyawan ya. Satu lagi harus berani keluar dari zona nyaman. Yang penting harus berani. Itu sih yang penting itu berani. Masalah nggak punya modal atau apapun, sebenarnya kaki, ide itu sudah modal gitu loh. Kita kaki untuk jalan itu sudah modal untuk bersilaturahmi. Terus ada ide itu adalah juga modal gitu. Oke. Tadi nyaringin katanya. Oke. Iya. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi ternyata memang modal awalnya harus berani dulu. Entah bagaimana waktunya nanti seperti apa, itu yang penting dijalanin dulu ya. Ya benar. Dijalanin aja dulu gitu. Ya. Oke, kita sapa sama teman-teman yang udah pada masuk di kolom komentar di sini. Ada Esa Fatmawati masih nemenin tante pas. Oke. Dari Rosi Priscilia Agatha, gak bosan-bosan lihat live-nya Kabi. Aduh, makasih ya buat Rosi. Terus dari Eni Menji, aduh salfok sama komen si mbaknya. Mohon maaf. Komennya siapa tuh? Oke, buat teman-teman yang barusan bergabung, Kabi ucapkan selamat bergabung ya. Dan yang pengen tanya-tanya soal tema kita malam ini, cara ikhlas dengan ikhlas atau let it go itu membiarkan pergi gitu. Boleh langsung di kolom komentar ya. Barangkali teman-teman saat ini mungkin ada kesulitan, sedang merelakan sesuatu, mungkin kehilangan barang atau kehilangan orang ya. Bisa langsung bergabung sama kita, partisipasi, langsung tanya aja sama narasumber kita malam ini, Katian. Oke, next ya Katian ya. Oke. Kan Kabi di sini mengundang Tian itu sebagai narasumber kita malam ini untuk membahas tema kita tentang let it go, soal mengikhlaskan atau merelakan. Kenapa sih mau gitu? Maksudnya mau gimana nih? Kenapa pada akhirnya tertarik dengan tema ini? Karena ikhlas itu saya bilang penting sekali ya. Karena ikhlas itu kalau buat saya tuh kita pasrah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu hanya miliknya gitu loh. Jadi ketika kita kehilangan apapun itu, ya udah, itu kembali ke si pemiliknya itu aja. Jadi kita benar-benar ya udah, ini apapun itu ketika ketika contohnya nih ya, saya udah kehilangan kedua orang tua saya. Ketika waktu saya kehilangan ibu saya, nah awalnya berat sekali. Apalagi kita kehilangan orang tua ya, sisa satu-satunya, terus dia pergi juga. Akhirnya tidak nyampe 24 jam dari situ Tuhan memberikan takdir seperti ini, berarti saya mampu gitu loh. Saya mampu untuk menghadapinya. Dan akhirnya oh ya udah, mungkin ini udah jalannya gitu loh. Ini udah jalannya dan ini udah ini udah saatnya beliau bertemu dengan pemilik, karena ya sang pencipta. Oke, apakah ini juga salah satu alasan yang pada akhirnya Tian bisa menjadi anak yang tumbuh semandiri ini dan mungkin sedang ingin membuktikan untuk mereka gitu? Iya, jadi jujur ya, ketika di saat
yang lain pada sibuk galau dengan pacarnya, galau dengan hal-hal yang hal-hal yang sepele ya, bukan maksudnya setiap orang kan tingkatannya beda-beda nih. Tingkat kegalauannya. Ya, tingkat kegalauannya beda-beda. Tapi jujur, ketika setelah orang tua saya udah nggak ada, dua-duanya akhirnya ketika saya yang tentang berhubungan dengan pasangan atau dan lain-lain, ketika udah kelar dari situ karena udah pernah mengalami sesuatu yang lebih parah gitu kan, yang maksudnya akhirnya ya udah gitu loh. Jadi ya udah gitu loh, maksudnya ini kayak apa ya ini bukan jalannya, itu aja sudah. Jadi kita benar-benar pasrahkan segala sesuatunya itu adalah kehendak Tuhan, itu aja. Oke, that's good point. Ada yang nanya, Ya. itu komentar sih, lebih ke pernyataan daripada pertanyaan. Katanya mengikhlaskan itu tidak semudah yang dikatakan, Kak. Gimana pendapat kamu soal pernyataan ini? Gimana ya, kalau untuk benar-benar kita ini ya, memang enak aja kok ngomong gini begini. Sebenarnya kita yakin aja gitu loh. Bahkan diri kita ini pun ketika berjalan, berkendara atau apapun, seharusnya diri kita ini sudah ikhlas atas diri kita sendiri. Jadi ketika kecelakaan atau apa dijemput dengan Tuhan pun kita udah pasrah aja gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar tentang pasangan atau apa, ikhlas. Kehilangan diri, kehilangan tangan, kehilangan apapun ya udah, itu berarti udah kehendaknya. Loh, ini kita nih cuma titipan aja gitu loh. Bahkan badan raga pun kita cuma titipan aja gitu ya kan. Jadi ini bukan punya kita gitu loh. Ngapain kita harus menangisi sesuatu yang bukan milik kita. Oh gitu. Iya. Oh, jadi kuncinya di sini pada akhirnya yang harus kamu sadari adalah kalau kamu tahu sesuatu itu adalah milik Tuhan yang menciptakan, ketika ciptaannya itu diambil lagi, baru kamu ngerasa oh ini harus diikhlaskan gitu. Iya. Oke, paham. Oke. Seperti tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau gitu gantian Kabi yang nanya ya. Tian saat ini kan masih single ya? Ya. Berapa lama? Aku single, terakhir pacaran itu 7 tahun yang lalu. Oh buset, lama banget. Ya. Oke. Sorry ini agak pribadi. Oke. Apakah seorang Tian pernah punya pengalaman, ini karena kebanyakan follower Kabi punya pengalamannya ditinggalkan sama pasangan ya. Pernah punya pengalaman yang sama? Hampir semuanya ditinggalkan. Ditinggalkan, bukan meninggalkan? Enggak, ditinggalkan. Saya lebih lebih mending itu ditinggalkan aja deh gitulah. Sad boy. Lebih baik begitu deh daripada aku yang harus menyakiti. Karena dulu pesan almarhum ibu saya adalah, ketika kamu menyakiti seorang wanita, kamu sama saja menyakiti ibu kamu gitu. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kamu menyakiti wanita. Duh, andai laki-laki di luar sana mikirnya gitu semua ya. Ketika kamu menyakiti perempuan itu sama aja kayak menyakiti ibu kamu gitu. Kamu atau saudara perempuan kamu gitu. Jadi kamu bakal mikir-mikir lagi nih ketika kamu nyakitin cewek, kalau mamaku diginikan gimana sih gitu. Kalau ini misalnya ini adikku yang perempuan diginikan gimana sih gitu. Kita mau nyakitin pun kita jadi mikir gitu loh. Ya kan, otomatis kan kita harus kita lakukan yang terbaik lah, gitu aja sih. Dan lagi-lagi ini aku teringat sama salah satu kata-kata entah dari siapa ya, itu mengatakan gini, ketika kamu menyadari bahwa orang itu adalah titipan dari Tuhan, itu adalah amanah yang harus kamu jaga. Benar. Jadi nih, one day ketika kamu dipertemukan seseorang kemudian jadi pasangan kamu anggap pasangan kamu ini adalah seseorang yang ini loh titipan Tuhan, kamu jagain ya, ini amanah loh dari saya. Mungkin kalau seandainya Allah bisa bilang kayak gitu langsung gitu kali ya. Lanjut, pertanyaan dari Esa Fatmawati, gimana mengikhlaskan orang yang terlihat memiliki kehidupan sempurna sementara kita enggak? Gimana? Mengikhlaskan orang yang terlihat memiliki kehidupan sempurna. Sejujurnya tidak ada kehidupan yang sempurna itu. Tapi kan tidak ada sama sekali. Serius. Jadi kayak dalam hubungan ya.
ketika pasangan itu terlihat mewah, secara ekonomi mereka tercukupi, lebih, bahkan dibalik itu bisa jadi mereka adalah ya yang belum punya anak, ya kan, atau di belakangnya itu berantem gitu karena pendapatan yang beda gitu kan, misalnya penghasilan yang berbeda gitu. Jadi nggak ada yang kehidupan itu yang sempurna gitu loh. Tapi gimana caranya kita bersyukur aja sih, itu aja. Lebih kepada bersyukur. Benar. Ya. Oke, next ya. Menurut kakak butuh berapa lama buat benar-benar mengikhlaskan itu semua? Itu tergantung seberapa kamu yakin kalau segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Kalau aku ketika aku kehilangan ibu kandung saya, ibu yang salah satunya cinta pertama lah ya di dunia ini, itu nggak nyampe 24 jam saya udah benar-benar serius. Saat itu saya langsung itu hitungan beberapa jam ketika ibu saya meninggal, langsung awalnya memang berat sekali benar-benar kayak sangat-sangat berat lah, saya bilang itu luar biasa lah ininya, tekanan yang luar biasa lah di kepala, itu segala sesuatunya kayak keblank lah segala ini. Tapi ketika kita yang benar-benar kita lapang dada, segala sesuatu itu akan kembali padanya, ini adalah titipan hadiah gitu kan, ya udah gitu loh. Di situ kamu akan benar-benar apa itu arti ikhlas gitu, tanpa kita harus menyebutkan ikhlas gitu. Jadi itu bukan tentang kata aku ikhlas, itu enggak. Ini jadi rasa ya. Jadi misalnya nih barangku diambil nih misalnya, terus ya udah nggak apa-apa aku ikhlas kok, belum tentu hati itu ikhlas gitu. Benar. Ya kan? Jadi benar. Jadi kayak barang dipinjam, nggak balik-balik nih, sudahlah ikhlaskan aja. Tapi hati masih gondok nih. Ya kan? Aduh, keingat lagi. Tapi ketika kamu misalnya barangmu dipinjam, contoh kecil ya, barangmu dipinjam, terus belum balik-balik, ya dalam hati aja, ya udah, gitu aja. Nanti pasti ada penggantinya, gitu aja. Yang penting itu aja. Ketika sesuatu itu hilang, kamu percaya kalau itu adalah itu bakal ada pengganti dari Yang Maha Kuasa. Itu aja sih. Segala sesuatu yang hilang, itu insya Allah pasti ada penggantinya. Oke, itu poinnya ya guys. Ketika kamu percaya bahwa sesuatu yang hilang itu akan kembali, pasti akan kembali. Entah itu kembali berupa hal yang sama atau diganti yang lebih baik ya. Ya, benar. Itu sebenarnya relate banget sama pengalamanku sendiri. Seringnya ke barang. Jadi Kabi ini adalah tipe orang yang ceroboh ketika meletakkan barang-barang kemudian hilang. Hilangnya itu misalnya karena diambil orang gitu ya. Itu kadang sering nggak ikhlas gitu loh. Kok bisa sih? Biasanya paling banter 3 hari gitu. Habis itu udah lupa. Untuk barang-barang tertentu ya, misal HP gitu. Ya memang tingkatannya beda-beda ya. Hilang sesuatu ya. Kehilangan pacar mungkin kan. Terus kayak ini. Ini ada doa dari Yulianti Fatiasi buat Tian ya, semoga segera menikah. Amin. Amin ya Allah. Terima kasih doanya. Oke. Ada dari pertanyaan dari Maulidah Handayani, jika kita suka sama seseorang lebih baik dipendam atau diungkapkan, Kak? Coba kita jawab dulu deh. Suka sama seseorang ya. Kalau menurut saya ini tergantung ininya ya, tingkatan level sukanya ini sebenarnya sih. Oke, level ya. Level pedas. Sukanya ini sebagai apa gitu, sebagai teman, sebagai suka karena sebagai nyaman, sebagai teman curhat, atau suka sebagai apa ini ya kan. Jadi makanya tingkatannya tuh sukanya sebagai apa ini. Kalau emang misalnya sukanya karena ingin menikah gitu kan, ke jenjang yang memang levelnya lebih tinggi gitu kan, berarti ya udah disegerakan ya, kita ungkapkan gitu loh. Selebihnya masalah kedepannya ya udah kita serahkan aja sama Tuhan gitu loh. Biar Tuhan aja yang jawab, itu aja sih. Yang penting kita ungkapkan aja, masalah diterima atau enggak ya udah itu biar Tuhan aja yang di belakang tuh ada Tuhan gitu lah. Itu aja sih. Karena aku sering ditolak sekali, jadi ya udah. Ada yang curhat barusan. Oke, next ya.
Ini komentar ya kayaknya, Bang Tian masa single sih? Nggak percaya kan kalau kamu single. Iya emang beneran, saya 7 tahun single, jujur aja 7 tahun single. Dalam 7 tahun itu ada beberapa kali saya ditolak. Bahkan terakhir tahun ini sempat ada 2 yang mau saya coba seriusin, ternyata bahkan satu yang saya mau coba ajak nikah nih, tapi ya udah lepas gitu. Ya udah gitu. Kita sama-sama doakan ya teman-teman, mudahan Bang Tian segera menikah ya. Semoga tidak ditolak lagi. Oke, amin. Oke, lanjut dari Melida Eka Syafutri. Pernah mikir atau merasa hidup itu tidak adil nggak sih Kak? Sementara orang-orang di sekeliling kita hidupnya selalu mudah mendapatkan sesuatu. Kalau dibilang pernah sih pernah ya. Pernah manusiawi ya. Lah. Iya itu kayaknya manusiawi. Ketika ngelihat seseorang atau yang kita kenal itu sesuatunya itu lebih gampang, lebih mudah, kadang rasa iri atau apapun itu pasti kadang sedikit muncul gitu lah. Tapi kalau sebisa mungkin setelah kita tahu kita sadari rasa itu ada seperti itu, lebih baik kita jauh-jauh langsung mengingat yang di bawah kita. Jadi di situ akan tumbuh rasa bersyukur gitu loh. Jadi nggak mesti harus melihat yang di atas gitu loh. Maksudnya teman kita yang sudah di atas, ketika kita masih belum menggapai seperti dia, ya udah kita lihat ke bawah gitu loh. Bahasanya saya cuma punya mobil misalnya, mobil kecil misalnya, terus melihat wah teman ini bisa dapat padahal dulunya di bawahku nih, tiba-tiba udah bisa beli mobil yang lebih gede, bisa beli rumah. Ya udah kita bersyukur di bawah kita tuh masih ada orang-orang yang masih jalan kaki, atau orang-orang yang yang bahkan nggak punya kaki gitu. Nah itu aja sih. Jadi ya udah bersyukur gitu loh. Apa yang saat ini ada di dalam diri kita, yang apa yang diberikan ke kita syukuri. Tapi yang penting adalah jadikan yang orang yang lebih mudah itu kita jadikan motivasi aja sebenarnya, untuk sebagai aku harus bisa seperti kamu. Itu aja sih. Itu untuk memotivasi kalau kita untuk terus berpikir, terus bergerak untuk dijadikan dia adalah batu loncatan kita, nanti bisa lebih dari dia. Itu motivasi banget ya. Kabi langsung kayak ngerasa aduh ini harus bisa ini, tapi dalam artian yang positif ya positif gitu ya. Ini dari tadi pertanyaan masuk, kenapa kaum hawa semua ya? Cowok-cowok mana nih? Ini ada yang komen, abang 7 tahun, bisakah aku memantaskan diri? Tuh ya. Wow. Apa tipe? Ini Kabi nanya iseng ya, bukan berarti Kabi pengen mencalonkan, enggak. Kabi sudah menikah, sudah punya suami juga. Well, seandainya nih salah satu followers di sini, terutama para kaum hawa, pengen jadi seseorang yang pengen memantaskan diri untuk Bang Tian nih, pengennya tipe yang seperti apa? Tian, tipenya? Tipe yang pasti, ideal. Yang pasti sih soleha sih. Pasti. Itu yang pertama ya? Yang pasti itu. Karena memang benar kalau misalnya kriteria untuk kita menikahi seseorang, memang yang pertama kali dicari kan satu agamanya. Benar. Jadi Bang Tian cari yang soleha. Terus apa lagi? Ya itu aja sih sebenarnya, lebih tepatnya ke situ sih. Jadi kan wanita itu dinikahi karena 4 perkara ya. Benar. Iya kan. Ya. Agamanya, hartanya, rupanya, yang terakhir turunannya. Jadi ya pasti kan yang agamanya lah. Harta itu bisa habis, rupa itu bisa berubah, ya kan. Dan oke. Bagus ya. Bagus ini jawabannya maksudnya. Dari Fauziah Biral, bagaimana cara kakak menerima penolakan? Nah yang tadi kan kamu sempat ditolak berkali-kali, baik dalam hal percintaan atau apapun. Kira-kira bagaimana cara kamu menata hati ketika mendapatkan penolakan itu? Ketika kita ditolak, berarti kalau aku jujur aja ya. Ada perasaan sakit hati nggak sih? Kecewa sih ada pasti ya. Namanya juga manusia ya. Iya benar. Ya kan. Kamu bukan malaikat. Bener kan? Nah terus? Kalau ditolak itu, kalau aku bilang
apalagi ketika aku bahasanya tuh sayang betul ya, katakanlah sayang sekali, berarti ketika ditolak itu berarti Tuhan itu cemburu. Kamu nggak boleh menyayangi seseorang melebihi dari Tuhan. betul. Jadi ketika saat seperti itu, oh iya, ya udah, berarti Tuhan cemburu. Ya udah, berarti aku harus kembali lagi nih. Gitu. Jadi mencoba untuk menyukai seseorang sewajarnya, ya sebiasanya aja gitu loh. Tuh. Keren ya. Cewek-cewek pada langsung tambah baper, gimana dong? Jadi bener sih itu pengalaman begitu. Jadi ketika ditolak tuh langsung, ah iya ya. Oke, sekarang ada kaum Adam yang nanya nih. Kabi mau tanya, pernah suka seseorang sudah sama dijalani tapi kenapa lambat laun waktu perasaan tiba-tiba seperti muncul bosan dalam satu hubungan? Ini yang nggak sesuai sama tema kita mungkin agak di skip dulu ya. Atau kamu tetap mau jawab? Aku bingung soalnya aku nggak punya pasangan soalnya, jadi Oh iya, oke kita skip kalau gitu ya. Di saat dunia nyata kakak pernah mengalami penolakan, cuma di sini kakak ditawarin buat memantaskan diri sama kaum hawa. Saya Romel. Ini komentar aja ya. Ntar dulu Yan. Cie, ini ada yang meluruskan nih. Afwan ya, yang barusan nanya, menurut Ana sih jangan memantaskan diri karena seseorang, tapi untuk Allah semata. ya betul sekali. Karena kalau misalnya memantaskan diri, ini menurut Kabi ya, kalau misalnya memantaskan diri untuk seseorang, ketika seseorang itu sudah kamu dapatkan, kamu akan kembali menjadi seseorang, ya dirimu sendiri lagi. Nah. Bukan jadi seperti yang Allah mau. Oke, next ya. Ke mengikhlaskan lagi. Tadi untuk mengikhlaskan kepergian bunda kan cukup 24 jam. Gak nyampe 24. Nggak sampai 24 jam. Nangis nggak waktu itu? Nangis lah pasti. Nangis ya pasti. Pasti nangis. Tapi aku ngelihat kebetulan ada adik juga di situ. Dia malah jauh lebih kuat daripada saya. Maksudnya lebih kuat? Dia nggak nangis. Belum tentu loh. Bahkan ada yang baru datang kan, adik saya kembar nih. Yang satu tuh standby memang di rumah karena dia ngerawat ibunda, terus yang satu ini dari kapal. Jadi kalau kamu tanya belum tentu, karena di saat itu prosesnya sama-sama gitu loh. Dan aku ngeliat dia tahan. Apa ya? Kalau aku lihat dia jauh lebih tegar gitu nah. Dia benar-benar tidak menunjukkan. Kamu cuman belum tahu. Iya, aku nggak tahu, cuma yang aku lihat dia, kalau aku lihat ya adik-adik saya jauh lebih tegar lah. Lebih tegar, bukan lebih kuat ya. Karena menurut Kabi itu beda. Tegar itu memaksakan diri untuk kamu terlihat kuat di depan orang. Sementara kalau kamu kuat, benar-benar itu dari hati kamu. Ketika kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan air mata, belum tentu kamu tidak kuat. Tapi kayak ini aku harus menunjukkan, jangan sampai aku terlihat sedih. Nanti orang lain ngelihat aku juga ikut sedih. Itu ditegar-tegarin. Kalau kuat ya justru kayak kamu. Mungkin ya. Kamu justru lebih kuat karena mampu menunjukkan ekspresi menangis itu menurut Kabi itu jauh lebih kuat loh. Menunjukkan emosi menangis di depan. Iya. Aku pernah dengar nih dari psikolog, crying is healing. Ya benar. Menangis itu menyembuhkan. Benar. Ya kan. Jadi kalau Kabi rasa memang Tian orangnya kuat banget sih. Ya, itu benar. Oke, next Tian. Sebelumnya aku ikut berduka cita ya atas kehilangan ibu kemarin. Iya, itu dua tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Ya. Oke. Sampai sekarang kalau misalnya ngelihat foto ibu atau gimana tuh masih ada perasaan gimana? Apa? Ketika kangen, ya doa itu pasti, ya kan. Terkadang yang ya nangis itu, kadang nangis itu. Jadi nangis itu karena kangen kita gitu, kangen ngobrol, kangen cerita gitu. Karena saya jujur aja saya dekat sama ibu saya kan. Jadi kadang ya kangen, ya nangis aja gitu. Jadi nggak peduli cowok tuh nangis cengeng. Kalau saya nggak peduli gitu. Kalau memang saya sedih, ya udah saya nangis. Ya itu tadi crying is healing itu tadi.
ini menyembuhkan gitu, jadi Iya. lebih lega aja gitu. Kayak FYI aja, jadi buat teman-teman cowok jangan pernah malu nangis ya. Menangis itu tidak mengenal gender, mau cewek mau cowok bebas untuk nangis. Ya kan? Oke, ini ada komentar dari Esa Fatmawati lagi. Ini penonton setianya Bait Semusim kayaknya ya. Subhanallah Bang Tian sangat positif dan memberi pencerahan. Justru menangis itu cara dari diri sendiri menguatkan. Tuh, banyak yang setuju bahwa menangis itu justru menguatkan. Benar. Oke, setelah kehilangan bunda, nih, pernah ada bertemu seseorang kemudian mematahkan hatimu nggak sih? Jadi ini, tapi ketawa nanti ditonton lagi. Gak apa-apa, biar lihat tuh. Gimana? Aduh ya Allah. Jadi apa ya? Di tahun yang sama, sebelum ibunya meninggal, itu ada seseorang yang ku kenalkan ke beliau, yang rencana bakal saya nikahin. Terus? Yang rencananya bakal saya nikahin. Jadi saya kenalkan ke ibunda. Sempat ini bahkan ibunda berpesan untuk sempat apa ya, nanti kalau gini nikahnya begini sama ini aja, gini. Pokoknya ya begitulah pesannya ya. Akhirnya ternyata belum berjodoh terus. Tapi waktu itu saya nggak bilang kalau saya udah nggak deket lagi lah. Saya nggak pacaran, saya cuma berteman, cuma dia ingin saya seriusin gitu seperti itu. Terus akhirnya udah enggak, tapi saya nggak bilang ke ibunda kan, maksudnya biar dia agak, waktu itu kan sakit kan berapa bulan, jadi saya biarkan. Dibilang sakit hati ya, kecewa ya juga gitu kan, cuma ya mau gimana gitu kan, berarti kan menjodoh gitu doang. Terus nggak lama bunda meninggal saya, terus di saat itu dekat juga lagi sama jadi kayak ini belum satu selesai nih, maksudnya belum kelar nih, sudah tiba-tiba kena lagi nih, maksudnya untungnya itu tadi langsung sempat dekat juga, akhirnya nggak jadi lagi gitu kan. Terus oh ya udahlah, jadi apa ya, kayak katanya quotes-nya Tan Malaka gitu kan, terbentur ya. Karena kita sering terbentur, akhirnya ya kita bisa terbentuk gitu, itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi dari Melida. Udah rela belum Kak sama yang udah dikenalin sama ibundanya? Udah rela? Saat ini saya berteman masih sama dia. Bahkan sering chatting. Dia sudah nikah, sudah ada anaknya bahkan. Luar biasa. Dan saya masih berteman. Ya Allah. Saya masih berteman, masih sering chatting bahkan sampai saat ini ya. Sampai detik ini saya masih berteman. Gitu sih. Jadi ya udah gitu loh, maksudnya yang berlalu ya udah biar berlalu gitu loh. Jadi kayak ya udah gitu, kayak apa ya mau dijelaskan? Iya benar. Pokoknya ya udah gitu loh. Jadi sekali lagi ya teman-teman, ikhlas itu kadang bukan tentang kata tetapi tentang rasa. Iya. Ini nanti mau dijadikan quotes Bait Semusim, ikhlas nggak? Ikhlas ya aku pakai ya. Ikhlas dong, Tian orangnya ikhlas. Oke. Seperti ada gerimis di dadanya Kak Abi rasanya dengerin beberapa cerita dari Tian, terutama tentang sosok ibunda ya, yang mungkin doa ibunda itu justru yang mengantar Tian sampai jadi seperti sekarang. Kalau di mata Kak Abi, Tian itu termasuk orang yang sudah sukses ya, di umur yang semuda ini sudah punya usaha beberapa dan sedang berkembangnya ya, bahkan di tengah pandemi loh. Amin. Jadi punya usaha apa aja, kopi juga ada, ya kan? Selain tadi, kopi apa? Gak usah dibahas ya, kalau gak usah dibahas. Terus apalagi usaha? Ya ada beberapa usaha aja sih yang masih coba untuk dikembangkan terus, yang dibuka lah. Kalau usaha itu yang penting kan berani aja ya, masalah untung rugi itu urusan belakang, yang penting berani coba. Itu untung ya bersyukur, rugi ya kita harus jadikan pelajaran, itu aja sih kalau bisnis itu.
Yang penting berani aja sih, itu aja. Oke. Ini Melida setia banget mau nonton ya, WKWK ya udah ya, inti jawabannya. Inti jawabannya ya udah. Iya, mau gimana gitu loh, ketika kita sudah emang gak berjodoh, berarti kan itu emang sudah jalan takdirnya Tuhan gitu loh. Masa kita harus ngotot, wah aku harus ngejar dia terus nih sampai ini. Nggak perlu lah, kalau menurut saya itu nggak perlu lah gitu. Nah ketika memang dia bukan jodoh, berarti itu memang sudah jalan. Karena kan 3 hal kan yang memang rahasia kan, jodoh, mati, ya kan, maut sama pas satu itu rezeki, ya kan. Nah jadi kan ketika kita nggak bisa mendahului 3 ini gitu loh, ya kan. Benar. Kita nggak bisa mendahului 3 ini, itu kan rahasia Allah gitu loh. Yang penting diusahakan aja dulu gitu. Ya ketika udah maksimal, udah ikhtiar, ya tahu. Kayaknya salah tema deh kan. Kenapa? Harusnya tema malam itu how to be a santuy person gitu kan. Gimana caranya jadi orang yang santuy banget. Orang santuy itu kayaknya punya stok keikhlasan yang banyak kayaknya, termasuk kamu. Kalau Kabi lihat ya, stok keikhlasan sih. Soalnya jujur kalau kayak Kabi pribadi, jadi orang yang ikhlas itu susah. Susahnya kenapa? Susah karena gini, ada sisi lain, sisi manusia kita punya yang namanya ego. Ya benar. Masih ada perasaan tidak terima ditinggalkan, masih ada perasaan nggak rela kehilangan benda atau seseorang gitu kan. Itu bukan hal yang mudah untuk dijalani. Bahkan sampai ada beberapa orang nih yang move on-nya itu bisa sampai bertahun-tahun loh, untuk mengikhlaskan, untuk masih belum rela kebiasaan dengan orang yang dia cintai dulu harus hilang gitu aja. Kira-kira kamu punya nggak sih tipsnya untuk bisa ikhlas dengan lebih cepat, tidak sampai bertahun-tahun gitu? Ya itu tadi, percaya sama Tuhan aja gitu loh. Segala sesuatunya itu takdir. Ketika kamu putus, ya berarti itu mungkin salah satu jalan Tuhan agar kamu bisa diberikan yang lebih baik. Yang penting kamu ya jangan jauh juga dari Tuhan gitu loh. Jangan tiba-tiba pacaran terus akhirnya lupa sholat, lupa ini ya kan. Pacaran terus tiba-tiba putus, kenapa sih dikasih cobaan begini loh? Kamu aja sekolah enggak gitu kan, biasanya kan ujian, kok tiba-tiba kok dikasih ujian, kan nggak mungkin kan? Iya benar. Kan? Kenapa sih aku dikasih ujian begini loh? Tapi nggak pernah ngambil pelajaran ya. Okay. Jadi kadang kita mengingat ini aja sih, apa yang udah kita ini aja kita lakukan, apa yang pernah kita ini kan. Oh itu tadi mungkin kenapa putus ya, berarti kamu harus cari bakal diganti untuk seseorang yang bakal juga ngimbangin kamu lah, untuk ngebimbing itu. Seperti jodohnya yang sekarang. Sebelumnya sudah, itu semua pernah pengalamannya sudah Kabi tulis di buku Rentang Waktu ya. Jadi jangan lupa beli di Gramedia terdekat. Promo lagi. Oke, kalau menurut Kabi, selama kita tahu kapan harus membentangkan sejadah, kita nggak akan pernah kehilangan arah. Oke. Ini ada yang sudah dicatat ya sama catatan Nurani. Ikhlas itu bukan soal kata, tapi soal rasa, mau menerima katanya. Ya betul. Terus dari Melida lagi, definisi ikhlasku malam ini rela ngabisin kuota dan nonton live-nya Kak Tian. Oh Kak Tian aja, Kak Abi nggak dianggap di sini. Terima kasih Melida. Nanti notice Melida ya, DM aja. Oke. Kira-kira teman-teman ada yang mau tanya-tanya lagi nggak? Atau mungkin sekedar nyapa Katian di sini atau Kabi di sini? Kita sudah ada berapa jam lah? Hah? Sekitar 30 menitan ya? Oke. Mungkin ini ya. Tunggu ada satu pertanyaan lagi, habis itu kita closing. Dari Adila Rila, ini nyemangatin aja sih. Hidup harus tetap berjalan walau bagaimanapun keadaannya. Semangat Kak.
Pada banyak yang simpati nih sama Tian nih. Oke. Harus terus semangat lah. Melida Eka lagi. Melida ini BTW tinggal di mana sih? Kamu kalau tinggal di Samarinda udah deh, langsung aja ketemu. Wow. Ya kan ya? Wow. Katanya mau cari istri. Iya tapi nggak gitu Nggak, juga ya. kali. Langsung. Harus dong disegerakan. Niat baik itu harus Ya. disegerakan. Bener nggak teman-teman? Bener ya. Oke. Kira-kira ada ini nggak yang mau disampaikan lagi nggak soal mengikhlaskan? Itu tadi aja sih, poin pentingnya adalah segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya. Titipan, semua itu adalah titipan. Itu aja sih. Jadi ketika itu hilang, dalam hati ini pasti insya Allah legowo. Jadi kayak lega aja gitu. Bakal digantikan yang lebih baik, atau mungkin ini nggak seharusnya milik kita. Ya kita positive thinking aja. Tapi ya tadi itu jangan lupa untuk terus dekat sama Tuhan, itu aja sih. Pertanyaan terakhir dari Welida lagi dong. Pertanyaan terakhir, are you okay Kak Tian? Ya oke. Baik-baik aja kok. Iya. Jadi mungkin kalau misalnya lagi galau atau apa, mungkin kalian bisa larikan itu apa ya, ke hal-hal yang positif. Contohnya ya berwirausaha, misalnya pengen ya larikan yang kesibukan hal-hal yang positif lah. Jadi kan nggak mikir yang galau-galau lagi lah, yang nggak jelas-jelas itu kan. Benar. Mungkin kan setiap orang kan prosesnya beda-beda nih, tingkatannya juga pasti beda-beda. Ada hal yang apa ya, yang karena baru pacaran seminggu tahu-tahu galaunya bisa 3 bulan gitu kan. Iya kan. Iya benar, ada. Terus tuh, ada yang apa ya, pacaran setahun putus sehari 2 hari udah lega gitu kan. Jadi tingkatan itu kan beda-beda. Tapi yang penting ketika kalian menyadari semua itu adalah titipan, itu aja yang paling penting. Oke. Kadang manusia itu ego dulu baru ikhlas katanya. Titipanku mana sini balikin. Titipan apaan? Definisi ikhlas itu ketika kita tidak menghitung berapa banyak yang kita lakukan Kak Bi. Ya itu quotes-nya baik semusim yang kemarin, kenapa kamu kopas ke sini? Elah, siapa sih ini tadi? Muhammad Jainuri. Oh, awas kamu ya Muhammad Jainuri. Dari Ros, gimana kalau kita belum bisa lupain orang yang udah 12 tahun sama kita, tapi sekarang dia udah pergi? Bisa lama banget ya. Dia itu pacaran atau udah nikah? Gimana ya? Itu kan ada yang prosesnya bertahun-tahun. Kamu bayangin aja, Katian itu hidup sama ibunya berapa tahun? Nah, baru saya mau ngomong itu tadi. Iya. Bagaimana caranya bisa ngelupain? Bukan ngelupain sih. Ya itu tadi kan, maksudnya menghilangkan kegalauan tadi kan, untuk mengikhlaskan seseorang yang udah melahirkan kita, untuk apa ya, terus yang ngerawat kita dari kecil, yang ngajarin kita ngomong, yang ngajarin kita ngaji, yang ngajarin kita sholat, yang tiap hari bersama-sama. Gimana caranya coba? Ya percaya kalau ini adalah takdir Tuhan, itu yang paling penting. Kita percaya kalau ini takdir Tuhan, ini jalan yang mungkin terbaik untuk ibunda, ini terbaik juga mungkin untuk aku jauh lebih kuat. Ya kalian dalam hati pasti dalam ya udah gitu aja sih. Kalau aku sih seperti itu. Jadi contohnya kayak kemarin nih, baru-baru aja sampai temanku yang baru kenal gitu kan mobil saya ini parkirnya jadi pinggir jalan kan, ditabrak nih sama Amor nih. Dar, hancur nih. Lihat anak motor gue kayak luka, terus kan ada kan story gue kan ya kemarin tuh. Bener. Jadi kayak ya udahlah, kasihan kan, mau minta ganti rugi, kasihan gitu kan. Ya udahlah, dalam hati ya udahlah. Sampai teman bilang, kamu nih ikhlas betul ya. Sampai kayak gitu kan. Berapa habis baiki? 4 juta aja gue. 4 juta aja. Ya udah mau kayak apa gitu loh, nanti insya Allah diganti gitu. Tapi dalam hati aja gitu kan. Ternyata benar. Ini real loh ya, baru-baru aja nih. Real langsung kayak diganti dengan pekerjaan yang menghasilkan lebih dari itu. Nah, Oke. Aku kan membaca rata-rata ya, entrepreneur, termasuk creative planner juga, adalah orang yang kalkulatif. Biasanya menghitung untung rugi. Tapi apa sih resepnya ketika kamu memikirkan ini kan ini ada pengeluaran nih, pengeluaran tidak terduga 4 juta misalnya.
kamu ikhlasin kepergian duit 4 juta itu gimana? Dari Kak Abi pribadi ya. Kak Abi soalnya pernah kehilangan sekitar berapa juta juga gitu. Dan rasanya masih nggak ikhlas. Jujur ya, kalau dalam bisnis saya udah pernah rugi kayak ya satu event itu sampai puluhan juta gitu. Oh ya? Waktu awal-awal merintis IO ya, event organizer. Terus jadi gini, dalam bisnis itu ketika kita jalan bisnis seperti normal, 1+1 sama dengan 2. Tapi ketika bisnis itu kita libatkan Tuhan, kalkulator itu berbeda gitu loh. Kalkulator tuh 1+1 tuh bisa 5 gitu loh ketika kita libatkan Tuhan. Kalkulator itu berubah gitu loh. Kalau jujur aja kayak saya nih, sejak lulus kuliah sampai sekarang ijazah saya sendiri nggak pernah saya pakai. Ketika saya dapat ijazah S1 masuk lemari, sampai detik ini nggak pernah saya keluarkan dari lemari. Jadi udah gitu aja. Jadi saya beranikan diri untuk berwirausaha, terjun apapun saya kerjakan gitu. Yang penting itu halal. Ya aku percaya juga, soalnya manusia ini kan makhluk unlimited. Ya betul. Tidak bisa dibatasi dengan bahkan selembar kertas ijazah gitu. Pikiran kita luas, pikiran kita tidak terbatas. Jadi mungkin selama kamu punya tangan dan kaki dan punya niat atau kemauan yang keras, pasti bisa ya mau jalanin apa. Pasti, insya Allah bisa. Pasti dibantu insya Allah. Yang penting tadi tuh niat kita baik untuk mencari nafkah, untuk membahagiakan orang tua yang masih ada, atau untuk mencari nafkah untuk istri atau anak gitu. Insya Allah pasti ada jalannya itu. Keren banget. Yang penting kita libatkan Tuhan itu aja sih. Tuh ya buat teman-teman, mungkin setelah malam ini berhenti memikirkan hal-hal receh, karena setelah ini kalau bisa kita meneladani pengalaman Katian hari ini soal mengikhlaskan sesuatu, entah itu berupa manusia ataupun barang, dan kemudian kalau bisa lakukan sesuatu yang lebih punya nilai dan kamu pernah nggak sih punya kekhawatiran mungkin saking sibuknya nih ya dengan kegiatan cinta jadi menjauh datang gitu? Soalnya ada beberapa kegalauan dari teman-teman Bait Semusim, ini cinta kapan sih datang ke aku gitu kan. Akhirnya menepikan kegiatan mereka, misalnya yang lagi sekolah menepikan belajarnya dulu, malah mengutamakan orang yang dia taksir. Kamu gimana sih menurutmu Yan sama hal-hal kayak gitu? Kalau menurut aku ya jujur, kalau untuk hal-hal yang seperti itu ya sambil ngalir aja sih, sambil ngalir, dan ya kita minta aja gitu loh sama yang membolak-balikan hati gitu. Iya, setuju. Iya kan? Soalnya gini, takutnya ya ada anak-anak yang masih belum bisa mengatur hatinya nih. Kadang yang lebih mendominasi adalah perasaan ketimbang logika. Logikanya harusnya kan, oh aku belajar dulu deh yang pinter biar dapat pekerjaan yang bagus, misalnya kayak gitu. Tetapi di sini malah lebih berat ke ya itu gitu. Ya itu tadi kembali yang ke poin sebelum-sebelumnya. Jadi sebisa mungkin adalah ya cintai sang pencipta gitu. Insya Allah nanti jalan mau kemana pun dipermudah. Benar. Ya. Oke. Jangan sampai kamu mencintai ciptaannya melebihi dari Tuhan. Itu aja sih. Ya kan. Dan akhirnya galau gitu loh, stres sendiri gitu kan. Oh tiba-tiba lagi jauh. Ya itu tadi aku bilang Tuhan itu cemburu gitu nah. Dia nggak mau kalau ciptaannya ini kok malah lebih cinta sama ciptaan yang lain gitu loh daripada saya gitu. Saya loh yang ciptakan kamu gitu. Untuk bahasa kasarnya seperti itulah. Ya kan. Untuk ininya. Ya coba kalian cintai Tuhan kalian, dekati ya kan, dekati yang Maha Pencipta. Kalian minta apa aja. Kalau pesan ibu saya dulu bilang gitu, kamu dekati Allah itu Maha Kaya. Apa sih gitu nah yang nggak bisa dikasih gitu lah. Allah itu Maha Cinta gitu. Kamu minta aja terus. Kalau emang belum dikasih berarti belum waktunya. Benar, gitu. benar. Kamu berusaha kerja keras, Allah belum dikasih kekayaan atau apa-apa. Ya berarti memang belum waktunya kamu dikasih seperti itu gitu loh. Biar kerja keras sampai koyo gitu ya. Benar. Tapi ketika kamu memang sudah waktunya, yang penting jangan menyerah. Jadi ketika memang sudah waktunya, kamu bisa diamanahkan dengan harta, bisa diamanahkan dengan cinta, insya Allah kamu diberi. Berarti kan kayak aku belum dikasih cinta ya berarti belum waktunya. Belum waktunya itu aja. Jadi mungkin lebih
keras lagi doanya. Ya, mungkin kamu masih kurang nih doanya nih. Coba gitu. Ayo dong lagi gitu loh. Mungkin lebih sering bangun malam ya. Oke. Teman-teman bisa ya dicoba tipsnya dari Katian. Mungkin misalnya ada sesuatu nih, kamu pengennya cinta duluan, ya coba diusahakan dekati Allah dulu, baru minta, terus insya Allah nanti dikasih. Yang penting lebih keras aja dan percaya bahwa ini Allah pasti kabulkan kok gitu. Kalau kamu masih nggak percaya Allah nggak kabulkan, ya mungkin lama ya. Oke, sebelum kita closing, kita penutupan, kita akhiri live podcast kita malam ini. Kami akan memberi kesimpulan, inti dari ikhlas adalah menyadari bahwa kita semua adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Ketika kamu menyadari itu, entah itu manusia atau barang yang kamu rasa kehilangan, itu kamu sadar, oh ini kembali lagi sama si pencipta. Dari situ kita pelan-pelan akan mulai ikhlas. Dan beberapa motivasi yang lain dari Katian tadi sangat bermanfaat banget. Jadi buat teman-teman yang malam ini masih belum sempat nonton live podcast kita, entah itu 3 hari atau seminggu lagi, kami akan post di YouTube Semusim Talks. Oke, terima kasih sebelumnya Katian. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jangan pernah bosan-bosan. Mungkin next kita akan ngobrol lagi di Semusim Talks, mungkin dengan tema yang berbeda. Siap. Ada ini nggak yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman yang lagi nonton malam ini? Itu aja deh kayaknya. Itu aja. Oke. Soalnya dari tadi juga nggak ada yang nggak guna kayaknya ini kata-kata dari Katian. Jazakumullah khairan Kak motivasinya. Ya. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di Semusim Talk selanjutnya dengan narasumber yang baru, dengan tema yang lebih fresh juga ya. Kabi dan Katian mohon pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.